Aduh, sayang banget ya orang masih suka beli barang impor. Siapa emang? Itu cowok yang duduk di sebelah kita loh. Oh, memangnya kenapa? Ya kan kalau mereka terus-terusan beli produk impor, pendapatan negara kita bakal menurun. Oh gitu ya. Kan jadi sayang ya kalau pendapatan negara kita turun. Padahal sejarah perkembangan uang di Indonesia lumayan rumit. Memang rumit gimana? Jelasin dong. Nah, sebelum masyarakat NKRI menggunakan mata uang rupiah, masyarakat menggunakan mata uang ori dan orida. Namun, seiring berjalannya waktu, uang ori dan orida sudah tidak digunakan lagi. Uang ori? Apa itu? Baru dengar aku. Nah, uang ori atau uang Republik Indonesia dikeluarkan pemerintah pada tanggal 1 Oktober tahun 1945. Nah, dulu namanya itu Dejavaasjebang dari Hindia Belanda dan Jepang. Tapi waktu itu di Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan A.A. Maramis mengeluarkan dekret pada tanggal 29 September tahun 1945 yang memuat 3 keputusan. 3 keputusan? Banyak banget. Apa aja tuh? Nah, yang pertama, tidak mengakui wewenang dan kekuasaan pejabat pemerintah di tentara Jepang untuk mengeluarkan dan menandatangani perintah pembayaran uang dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah. Kedua, mulai tanggal 29 September tahun 1945, hak dan kekuasaan pejabat pemerintah militer Jepang dialihkan kepada wakil bendahara yang diangkat dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada perbendaharaan negara dan seluruh lembaga yang menjalankan fungsi perbendaharaan negara atau kantor pos wajib menolak pembayaran perintah pembayaran yang belum ditandatangani oleh Deputi Perbendaharaan Negara. Waduh, ribet banget tuh. Ya kan, tapi akhirnya pada tanggal 3 Oktober tahun 1945, maklumat pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia terdapat 4 mata uang yang sah, ialah Dejavaasjebang, Dejapanjderegering, Dai Nippon Emisi, dan Dai Nippon Teikoku Seibu. Wow, banyak ya. Pasti pencetakannya banyak banget tuh. Betul, pencetakan uang ori hampir dilakukan setiap hari dari Januari tahun 1946, namun itu nggak bertahan lama. Lah kenapa? Pada tahun 1946 di bulan Mei, pencetakan ori harus terpaksa dihentikan dan terpaksa dipindahkan ke daerah lain selain Jakarta seperti Yogyakarta, Malang, Ponorogo, dan Surakarta. Ih, kok gitu sih? Aku juga kurang tahu. Yang aku tahu ini disebabkan oleh A.A. Maramis. Tapi akhirnya dia tidak lagi menjabat pada November tahun 1945 dan digantikan oleh Skafrudin Prawiranegara di bawah kabinet Syahrir II. Nah, bukan cuma sampai situ aja masalahnya. Dulu uang ori sangat susah untuk diedarkan ke daerah-daerah tertentu. Jadi akhirnya beberapa pemerintah berinisiatif untuk membuat uang baru dengan izin pemerintah daerah. Nama uangnya juga berganti dari uang Republik Indonesia menjadi uang Republik Indonesia Daerah atau yang kita kenal Orida. Berapa lama tuh penggunaannya? Gak lama sih, Orida diciptakan hanya untuk sementara aja. Lah, jadi setiap daerah pada waktu itu punya uang beda-beda dong. Iya, kamu juga harus tahu ciri keaslian dari uang ori. Apa aja tuh? Nah, mulai dari bagian depan, terdapat sebutan pecahan dalam angka dan tulisan, lalu ada ornamen-ornamen gambar dengan tulisan Republik Indonesia, lalu ada nominal dari uang tersebut, tanda tangan Menteri Keuangan, dan gambar pahlawan. Dan untuk bagian belakang, terdapat ornamen-ornamen berupa gambar, nominal dari uang tersebut, dan gambar pahlawan. Waduh, lumayan banyak ya. Aduh, itu mah masih sedikit. Belum ciri keaslian dari uang orida sama rupiah. Sekarang aku bakal jelasin sejarah uang orida. Seperti yang aku bilang, uang orida itu adalah uang daerah yang beragam di setiap daerah. Jadi uang ini hanya bisa didapatkan di beberapa daerah saja. Waktu itu aku pernah dengar ada orang bilang kalau kemunculan orida kurang tepat bagi Indonesia sebagai unit keuangan. Ya emang,
Tapi situasi ideal pada saat itu membuat pemerintah pusat menyetujui penerbitan beberapa orida. Karena juga dapat mengatasi kekurangan uang tunai yang beredar sekaligus mencegah penggunaan mata uang Belanda dan Jepang. Oh, pantesan. Nah, orida yang diterbitkan saat itu antara lain adalah Oritsu di Sumatera Utara, Orita di Tapanuli, Oridaps di Banten, Oriba di Banda Aceh, dan orida lainnya. Lumayan juga ya. Iya, tapi uang orida hanya sampai tahun 1950 aja. Kenapa gitu? Karena sejalan dengan singkatnya masa pemerintahan RIS, maka masa peredaran uang kertas RIS pun juga singkat, yaitu sampai tanggal 17 Agustus tahun 1950. Nah, baru muncullah uang rupiah. Tapi sebelumnya, aku mau kasih tahu kamu ciri keaslian uang orida. Apa saja itu? Nah, yang pertama itu terdapat nominal uang, lalu ada nomor serial, kode kontrol, cap BRI Bojonegoro atau cap BNI Yogyakarta, lalu tanda tangan Menteri Keuangan. Yang orida ciri keasliannya sedikit ya. Iya nih, susah cari infonya. Terus kalau uang rupiah gimana? Nah, kalau uang rupiah diterbitkan bersamaan sama hari di mana Bank Indonesia disahkan menjadi Bank Sentral Indonesia yang sebelumnya adalah Bank Dejavasca. Oh, jadi dulu Bank Indonesia namanya Bank Dejavasca. Iya, terus dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia. Oh gitu ya. Uang rupiah ini juga sudah lebih memudahkan kita sebagai masyarakat Indonesia banget, karena sudah bisa digunakan di semua daerah Indonesia. Bener sih, ini menguntungkan banget untuk dipakai transaksi di luar daerah. Kan? Nah, sekarang aku mau jelasin ke kamu ciri keaslian rupiah, biar kamu bisa tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Untuk uang rupiah terdapat gambar utama, nominal pecahan, benang pengaman asli, kode tunanetra, tanda air atau watermark, dan recto verso. Wah, biar nggak bisa dipakai cetak ulang ya. Bener, gimana? Perjuangan banget kan? Maka dari itu, kita sebaiknya menggunakan uangnya dengan baik. Untuk merawatnya, kita bisa gunakan 5J. 5J terdiri dari jangan melipat uang, jangan diremas, jangan dicoret, jangan dibasahi, dan jangan di-staples. Lah, terus apa hubungannya sama pembelian barang impor? Nah, kalau itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus mendukung ekonomi negara dengan cara kurangi pembelian impor dan banyakin pembelian lokal. Tapi iya sih, seperti yang kamu bilang tadi, sayang banget kan kalau ekonomi kita turun karena pembelian impor. Sementara dulu kita cetak uang butuh perjuangan, sampai dihentikan begitu pembuatan uangnya. Nah, itu maksudku.